Selamat pagi Bapak Supri Hartanto yang terhormat. Saya Trisno Ayu dari Pendidikan Luar Biasa dengan nomor induk mahasiswi 20144500034. Saya akan mempresentasikan pemahaman multicultural dalam penguatan wawasan Nusantara ke dalam 5W1H, yaitu apa pengertian multicultural, mengapa, kapan, di mana terjadinya multicultural, siapa sajakah yang termasuk jenis-jenis dalam suku multicultural, dan yang terakhir bagaimana menerapkan pemahaman multicultural dalam penguatan wawasan Nusantara bagi masyarakat Indonesia. Baik, sekarang saya menjelaskannya. Apa pengertian multicultural? Multicultural adalah keanekaragaman, perbedaan kebudayaan yang terdiri dari agama, suku, ras, dan bahasa. Bahkan Indonesia menjadi negara negeri satu yang memiliki keanekaragaman kebudayaan dengan bahasa daerah lebih dari 700. Wow, sangat luar biasa. Lalu mengapa, kapan, dan di mana terjadinya multicultural? Kembali lagi kepada histori Indonesia bahwa pada zaman dahulu Indonesia bukanlah negara kesatuan, melainkan wilayah atau ribuan kepulauan yang terpisah yang memiliki monokultur dan akulturasi kebudayaannya masing-masing. Namun pada tahun 1338 di bawah pemimpin Gajah Mada, Kerajaan Majapahit berusaha menyatukan ribuan pulau-pulau yang terpisah itu yang memiliki kebudayaan masing-masing dan keyakinan masing-masing menjadi kesatuan wilayah yang dinamakan Nusantara. Nusantara artinya adalah pulau antara atau di antara pulau-pulau. Wow, sangat luar biasa. Bahkan dari kerajaan Majapahit inilah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya bersatu, berbeda tapi satu juga itu tercipta. Histori kedua, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dari seluruh wilayah Nusantara itu pemuda dan pemudi Indonesia bersatu diri untuk menyatu dan berperang melawan penjajah. Karena pada saat kerajaan Majapahit tahun 1338 untuk menyatukan Nusantara itu belum tergenapi. Kemudian pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 wilayah Nusantara itu kini menjadi negara yang merdeka, negara kesatuan Republik Indonesia. Wow, sangat luar biasa. Dibutuhkan 607 tahun untuk menyatukan kepulauan ribuan kepulauan tersebut menjadi negara kesatuan yang memiliki multicultural. Wow. Selanjutnya, siapa sajakah yang termasuk jenis-jenis dalam etnik atau suku multicultural? Di sini ada 6 pembagian sikap ya, sikap jenis atau tipe sikap yang dimiliki oleh jenis-jenis suku multicultural. Yang pertama adalah ethnic psychological capacity, yaitu sikap suku yang fanatik, yang menganggap rendah suku lain atau yang dinamakan inferior. Dan yang kedua adalah ethnic encapsulation, yaitu suku yang tetap memiliki sikap fanatik, yang menganggap sukunya itu jauh lebih hebat daripada suku-suku lain, atau menganggap suku lain itu negatif atau buruk lah. Dan yang ketiga adalah ethnic identity clarification, yaitu suku yang memiliki sikap positif, berpikiran positif, baik bagi sukunya sendiri maupun di luar sukunya. Dan yang keempat adalah the ethnic city adalah suku yang bisa menerima suku lain layaknya sukunya sendiri dengan senang hati atau dengan gembira. Yang kelima adalah multicultural ethnicity, yaitu suku yang memiliki sikap menghayati suku-suku lain, yang menghormati suku-suku lain.
Dan yang terakhir adalah globalism. Ini adalah suku yang bisa bekerja sama dengan suku-suku luar, bahkan di luar negeri suku-suku semua bisa bekerja sama, saling timbal balik, dan bisa bergaul. Dan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia adalah jenis sikap dari poin yang ketiga sampai yang keenam. Walaupun jenis sikap ke-1 dan ke-2 itu negatif dan tidak dianjurkan atau dilarang oleh hukum Indonesia, namun itu masih tetap ada karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang Pancasila, histori, dan pendidikan sosial. Oleh karena itu, di bab 6 atau di step yang ke-6 tentang bagaimana menerapkan pemahaman multicultural dalam penguatan wawasan Nusantara bagi masyarakat Indonesia akan dijelaskan. Oke, selanjutnya adalah bagaimana menerapkan multicultural, pemahaman multicultural bagi masyarakat Indonesia. Dibutuhkan 4 step, yaitu melalui 1. Pancasila dan hukum, 2. melalui pendidikan, yang ketiga melalui pemimpin agama dan pemimpin suku, dan yang terakhir melalui pemerintah dan hukum. Oke, saya akan menjelaskannya satu persatu. Melalui Pancasila dan histori, jika Indonesia atau masyarakat Indonesia sadar dan diberikan pengetahuan, pengenalan yang ekstra tentang pengetahuan Pancasila dan histori, maka Indonesia akan sadar bahwa Indonesia itu bukanlah budaya yang tercipta karena fanatisme, ya, bukan tercipta karena monocultural, tapi tercipta karena adanya persatuan dari banyaknya monocultural tersebut atau kebudayaan yang terpisah tersebut. Mengingat dahulu Indonesia bukanlah negara yang agamawis, ya, tetapi negara animisme, ya, yang tidak mempercayai keberadaan adanya Tuhan. Namun negara-negara lain seperti India, Arab, dan orang-orang Eropa datang ke Indonesia, Pulau Nusantara, dan menyebarkan agama-agama tersebut. Selanjutnya, dengan adanya histori tersebut, pengenalan akan histori bahwa dahulu kala nenek moyang kita berusaha untuk bersatu memerangi penjajah, walaupun berbeda, memiliki ada ikatan yang kuat yang batin. Ini akan memupuk rasa kesaudaraan, toleransi, dan ikatan batin yang kuat, bahkan akan menumbuhkan modal sosial, yaitu nilai-nilai persatuan yang ada di dalam Pancasila. Selanjutnya, melalui pendidikan. Yang saya maksud di sini adalah pendidikan karakter, yang dimana adalah jika kita menanamkan pendidikan karakter di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi mengenai pendidikan karakter untuk memiliki modal sosial yang tinggi, modal sosial yang seperti mempunyai kepercayaan, keyakinan, saling mempercayai, saling menolong, saling ada kerjasama, timbal balik, interaksi yang baik antar sesama masyarakat Indonesia, maka kerusuhan atau perpecahan itu bisa terhindarkan karena adanya rasa persaudaraan, memupuk rasa persaudaraan. Yang ketiga, melalui pemimpin agama dan pemimpin suku. Mengingat sampai sekarang ini di media sosial, entah di Facebook atau di YouTube, banyak sekali konten-konten agama yang bersifat fanatik, yang hanya memiliki hubungannya dengan Tuhan saja, tidak hanya dengan sosial, tidak ada pengetahuan sosialnya, dan itu membentuk rasa fanatisme, dan itu menyebabkan banyaknya kerusuhan karena adanya fanatisme itu. Oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan sosial dan memperkenalkan kepada para pemimpin suku ataupun agama untuk memiliki pengetahuan sosial, pengetahuan Pancasila, dan pengetahuan histori, agar mereka
tidak hanya mengajarkan tentang ilmu tentang ketuhanan saja, melainkan ilmu sosial atau modal sosial persatuan. Dan yang terakhir adalah melalui pemerintah dan melalui hukum. Mengapa saya bilang melalui pemerintah? Mengingat bangsa Indonesia di bagian timur tidak mendapatkan fasilitas yang layak, bahkan cenderung lebih miskin dibandingkan daerah Indonesia bagian barat. Oleh karena itu, untuk menyamaratakan keadilan tersebut itu diperlukan agar tidak timbulnya kecemburuan sosial. Jika ada kecemburuan sosial akan menimbulkan konflik atau perpecahan antar suku bangsa. Dan yang terakhir melalui hukum. Hukum ini sangat bagus ya, karena saya sangat suka hukum ini memaksa. Jadi segala sesuatu yang tidak benar bisa dipaksakan menjadi sesuatu yang benar. Contohnya bisa membalikkan sikap-sikap fanatik dari masyarakat Indonesia menjadi sikap-sikap yang tenggang rasa, saling menolong, saling mendukung. Jadi dari situlah, dari hukumlah bisa memaksakan adat istiadat yang setidaknya dahulu adalah fanatik, kepercayaan fanatik, sekarang bisa dirubah menjadi kepercayaan yang lebih toleransi. Apalagi hukum tersebut bisa ditambahkan dengan ganjaran yang tinggi, maka akan memberikan rasa ketundukan atau kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap hukum tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, Bapak. Saya sudah menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya. Terima kasih. Ya.